Tembok ini sangatlah aneh. Jika Anda membenci seseorang, tuliskan kutukannya di sana. Maka, bencana akan menimpa dirinya. Hari ini, Ani menulis kutukan di dinding toilet. Wajah Nano sangat memuakkan. Nano merupakan murid pindahan baru yang ditaksir oleh Dylan, pujaan hati Ani. Siswa lelaki mengelilingi Nano dan mengacuhkan Ani. Hal ini membuatnya cemburu. Bukannya ia juga cantik, jadi dia sengaja mempersulit Nano. Memerintahnya melakukan ini dan itu. Tapi, tak diduga, Dylan malah mendekati Nano. Mereka berdua semakin dekat, benar-benar menjengkelkan. Ani hanya bisa menulis kecemburuannya di dinding toilet. Tetapi ketika Ani keluar, ia berpapasan dengan Nano. Suasana sangat canggung. Ani mengacuhkannya, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi, saat Nano melihat tulisan itu, ia tidak marah. Malahan, ia tersenyum. Esoknya, kutukan menjadi nyata. Ani menyuruh Nano membantunya cuci baju. Tapi, tiba-tiba ia mencium bau busuk. Ani mencium bajunya. Tidak bau, kok. Lalu ia mencium Nano. Hampir saja ia muntah. Dylan dan teman-temannya masuk. Dengan gembira, Nano memberi Dylan air. Tapi, Dylan mual. Semuanya langsung kabur. Nano tak tahu apa yang salah. Saat ia mengelap wajahnya dengan handuk. Bau sekali. Ternyata, bau ini berasal dari wajahnya. Tulisan di dinding toilet. Ternyata mujarab. Ani merasa tembok ini sangat sakti. Ia menulis satu kalimat lagi. Dylan sangat menyukaiku, tinggal tunggu Dewa Cinta beraksi. Tunggu. Dewa Cinta tak kenal Dylan. Ani lalu melingkari nama Dylan dan namanya. Dan menambahkan kelas dan usia. Dengan begini, Dewa tak mungkin salah. Tak lama, saat Ani berbincang dengan guru, tiba-tiba, bola melesat ke arahnya. Pada saat ini, Dylan muncul dan melindungi Ani dengan tubuhnya. Jantung Ani berdebar kencang. Bahkan ia mimisan. Mungkinkah ini pertanda? Tapi, Dylan justru bilang, lihat apa kamu, yang aku lindungi adalah guru. Dylan berbalik pergi. Ani sangat marah. Teman Dylan malah mengomporinya. Tak kena bola kenapa mimisan? Kamu bucin, ya? Lupakan dia. Tidak mungkin ada yang naksir kamu. Ani tambah marah dan lari ke toilet. Ia menulis kutukan ketiga. Aku harap teman Dylan jadi anjing. Ia lari keluar untuk melihat. Temannya sudah berubah jadi anjing. Bukannya bermain bola, ia malah merangkak, menggonggong, dan menggigit orang. Ani tertawa. Mampus kau. Temannya segera dilarikan ke rumah sakit. Ani tahu, dinding itu hanya mengabulkan permintaan jahat, tapi tidak bisa mengabulkan permintaan baik. Lalu, Ani menggunakan usahanya untuk mengejar Dylan. Ia tak mengira, Dylan malah mendatangi Nano. Mereka mengobrol dengan gembira. Bau Nano menghilang. Kehadirannya tidak dianggap. Tak hanya itu, teman yang berubah jadi anjing sembuh. Bagaimana bisa? Ani bergegas ke toilet. Ternyata, ada cleaning service yang masih membersihkan dinding. Ani masuk ke toilet dan melihat ada seorang gadis yang dibuli dan disiram air. Ani kasihan dengannya. Setelah para pembuli pergi, ia menceritakan rahasia dinding toilet itu. Kalau benci seseorang tulis saja kutukan untuknya di sana. Dinding ajaib akan mengabulkannya. Ani memberinya spidol. Sekarang waktumu balas dendam. Gadis itu tak percaya dan malah berbalik pergi. Ani pasrah. Ia pergi ke lapangan untuk mengantarkan Dylan air. Tapi, siapa sangka, wajah Nano sudah tidak bau. Teman Dylan sudah normal lagi. Bagaimana bisa? Ani lari ke toilet. Ternyata, cleaning service sedang mengelap dinding. Ani menarik dan memarahinya. Cleaning service pun marah. Kenapa kamu mencoret-coret dinding? Cleaning service juga mengadu ke guru. Akhirnya, Ani dimarahi gurunya dan disuruh minta maaf. Ani marah. Ia masuk ke toilet lagi, lalu menulis kutukan untuk cleaning service. Aku ingin kamu mati. Setelah itu, Ani puas dan pergi. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Cleaning service tewas digantung. Ia mati. Ani menyesal. Ia tak menyangka, gadis yang dibuli lagi menemuinya. Ibu itu kamu yang bunuh kan? Kini ia percaya. Aku juga mau mencoba. Ani tak berpikir banyak. Ia masuk ke toilet dan menghapus tulisannya. Ternyata, ibu itu hidup lagi. Tapi, ia menatap Ani lekat-lekat. Ani takut dan segera pergi. Tak lama, Ani melihat Nano sedang bermesraan dengan Dylan. Ani sangat emosi. Ia mencengram spidol di sakunya. Benar, kutukan dimulai lagi.
Tak lama, Nano berteriak keluar. Wajahnya berlubang. Ani tersenyum licik. Ia menulis. Wajah Nano berlubang seperti bulan. Dendam terbalas. Tapi, ia malah merasa bersalah. Malamnya, Ani melihat bibi itu di depannya. Ani ketakutan dan masuk ke dalam selimut. Tak lama, ia mengintip keluar. Ia sangat ketakutan. Di depannya ada Nano dan bibi tadi. Nano berteriak dan menangis. Seperti ingin menuntut balas. Untung saja itu hanya mimpi. Ani sangat stres. Esoknya, ia tidak bersemangat di kelas. Tapi, masalah belum selesai. Temannya, jalan ke arah jendela, lalu loncat. Ani syok. Ia pergi ke toilet dan melihat. Sudah ada kutukan tertulis di sana. Benar. Itu adalah kerjaan gadis yang dibuli. Tak lama, rahasia dinding ajaib menyebar di kalangan siswa. Di sekolah, banyak hal aneh terjadi. Gadis ini jadi sinting. Saat makan, ia tiba-tiba berdiri di meja dan menari sambil membawa mie. Ani tahu, ia pergi ke toilet. Tapi, dinding toilet sudah penuh tulis. Kejadian aneh makin banyak. Seorang gadis dikeroyok siswa lelaki. Seorang siswa berubah jadi anjing. Bahkan kepala sekolah tak luput dan meninggal karena serangan jantung. Ini semua akibat dinding ajaib yang kini penuh dengan nama orang yang dibenci. Ani menyesal. Ini semua karena ia membocorkan rahasia itu. Suasana di sekolah kacau. Ani melihat kutukan yang ditulis untuk Dilan. Semoga Dilan cacat. Sementara itu, Dilan sedang pemanasan. Ani mencegahnya supaya tidak usah bertanding karena bahaya. Tiba-tiba, Dilan terjatuh dan tak mampu berdiri. Kakinya sakit bukan main. Kutukannya mulai berjalan. Hanya ada satu solusi. Ani lari ke toilet sambil membawa lap dan cairan pembersih. Saat itu, ia melihat tulisan yang menghapus akan mati. Sungguh keterlaluan. Di sana makin banyak orang yang datang untuk menulis. Di dinding ajaib, melihat Dilan di kursi roda. Ani akhirnya menyadari kesalahannya. Saat itu, Nano datang. Ani minta maaf padanya. Ini ulahku yang mengakibatkan wajahmu melepuh. Nano tertawa. Memang minta maaf ada gunanya? Korban sudah berjatuhan. Apa kamu berani menghapusnya? Ani sangat marah. Aku berani. Tapi, Nano tak berhenti di situ. Ia berteriak. Teman-teman, Ani mau menghapus dinding. Semua orang mengejar Ani. Mereka masih ingin menulis kutukan di dinding itu. Ani lari secepat mungkin. Ia ingin mengambil lap dan pembersih. Tapi, terlambat. Ia segera masuk ke toilet. Mereka menggedor pintu. Sambil mendobraknya, Ani menggosoknya dengan tangan. Tapi, percuma. Ia memakai air di jamban. Percuma. Situasi di luar tak terkendali. Mereka ingin membunuh Ani. Ani tak bisa menghapusnya. Dan sangat frustrasi. Karena panik, ia menulis. Semua orang hilang. Seketika, suara berhenti. Ani mengintip keluar. Di luar kosong. Ia menyusuri lorong. Kosong. Di perpustakaan, juga kosong. Di kantin, tak ada orang. Semua orang di bumi menghilang begitu saja. Nano tiba-tiba muncul. Ia seperti kejahatan di hati manusia yang tak bisa hilang. Di rumah, Ani melihat HP-nya. Semua kontaknya lenyap. Ani mengira ini hanyalah mimpi. Ia mencuci muka di toilet. Saat melihat ke cermin, bayangannya tak nampak. Cemburu kini tak berarti lagi. Wajar untuk cemburu, tapi kita tak boleh melukai orang lain. Karma itu ada. Jadi, menaburlah yang baik. Film pun tamat. Kalau suka silakan like. Dadah.